dari sejumlah akademisi masyarakat sipil, beliau membentuk tim kemanusiaan. Dan Profesor Saparina Sadili waktu itu, saya selain di tim relawan untuk kemanusiaan dan di TRKP, saya juga anggota dari tim kemanusiaan. Dari laporan yang belum masih sangat acak itu, Profesor Saparina Sadili mengatakan ini harus disampaikan kepada Presiden Habibie. Presiden harus tahu. Maka Profesor Saparina Sadili menyurati Presiden Habibie dan diterima kami untuk audiensi ke Presiden. Datang langsung? Datang langsung. Kami 11 perempuan dipimpin oleh Profesor Saparina Sadili, dan waktu itu karena saya mewakili TRKP, saya membawa dokumen-dokumen itu. Dan ketika diterima siang hari, Presiden Habibie, begitu kami duduk, Profesor Saparina menyatakan bahwa membuka dan melaporkan semua. Kemudian Profesor Saparina mengatakan, Mbak Ita, coba serahkan dokumen itu kepada Presiden Habibie. Ketika menerima itu, Presiden Habibie hanya membuka sedikit. Saya percaya. Itu kata-kata yang masih saya ingat. Saya percaya bahwa ada perkosaan. Karena keponakan saya, sahabatnya juga menjadi korban. Itu kata Presiden Habibie langsung ya? Langsung. Dan itu Presiden Habibie dengan sangat jernih, jelas. Dan ketika dokumen itu saya serahkan kepada beliau, untuk dilihat, Presiden membuka. Dan beliau bilang pada Profesor Saparina, saya percaya bahwa terjadi perkosaan. Dan itu jelas sekali. Dan Presiden mengatakan pada Profesor Saparina, sekarang apa yang harus saya lakukan? Pak, sebelum Pak Habibie mau membuat tim ya, bisa ceritakan nggak gimana suasana rapat di sana ketika itu? Ya, suasana rapat sebetulnya di dalam ruangan Presiden Habibie itu sangat bagus sekali. Karena Presiden kemudian memerintahkan kepada Sekretaris Presiden untuk membuat Kepres yang akan mendirikan Komnas Perempuan. Tetapi tiba-tiba ketika kami sedang berdiskusi, penasehat militer Presiden Habibie ketika itu, yaitu Jenderal Sintong Panjaitan, berdiri karena dia duduk di ujung sini, Presiden Habibie di sini, saya masih ingat, saya di sisi kanan Presiden Habibie, Ibu Profesor Saparina Sadili di sisi kiri. Jenderal Sintong Panjaitan berdiri dan menepuk bahu saya, keluar katanya. Jadi dokumen itu entah bagaimana saya serahkan kepada teman saya untuk dibawa. Jadi saya keluar mengikuti Jenderal Sintong. Dan di ruang Presiden Habibie itu ada pintu. Saya keluar di pintu itu, langsung ditutup. Di depan pintu itu sudah ada Jenderal Wiranto, itu di sisi kiri. Oke, dan itu Panglima ABRI ya? Waktu itu Panglima ABRI, Pangap. Kemudian di depannya adalah Rosman Hadi, itu Kapolri, dan sini Jenderal Sintong. Dan saya ada di tengah, di sini, persis di depan pintu menuju kamar Presiden Habibie. Dan apa yang terjadi adalah, itu dalam waktu sekian detik, Jenderal Wiranto mengatakan, kamu berbohong, kamu telah menjelekkan nama bangsa Indonesia di internasional. Memang pagi itu sebelum saya ke menghadap Presiden, saya diwawancara oleh Washington Post. Jadi, Jenderal Wiranto, kamu berbohong, kamu telah menjelekkan nama bangsa Indonesia, kamu harus bertanggung jawab. Nah, waktu Jenderal Wiranto begitu, Kapolri, Jenderal Rosman Hadi mengatakan, kamu harus bertanggung jawab ya, gitu. Tapi nadanya tidak keras, tidak kasar seperti Jenderal Wiranto, tapi Kapolri Rosman Hadi, kamu harus bertanggung jawab. Saya waktu itu dalam keadaan freezing ya, kaget ya Mbak ya, tiba-tiba kok diomel-omelin gitu ya? Kaget, dan saya itu apa ya harus saya lakukan? Dan sini Sintong hanya begini, gitu. Tapi entah bagaimana dalam keadaan setelah Jenderal Wiranto diam, Rosman Hadi selesai, saya langsung teriak keras sekali, saya bilang, saya tidak berbohong, saya bertanggung jawab, dan saya bisa menunjukkan. Itu saya tunjuk ke Wiranto. Nah, dalam keadaan yang teriak begitu, Profesor Saparina keluar. Dan saya dipegang, dan saya diajak masuk. Ke ruangan Presiden lagi? Ke ruangan Presiden, dituntun masuk, saya didudukan lagi, pintu ditutup. Dan Jenderal Sintong duduk lagi dan seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu Presiden Habibie waktu itu ada memberikan tanggapan atau tidak, apa gitu? Presiden diam saja. Artinya suara saat itu sudah terdengar ya? Sudah terdengar di dalam, tapi entah mungkin dia kedap atau apa. Tapi yang di luar itu semua tahu. Jadi itu yang di luar itu militer semua, militer polisi itu penuh itu. Jadi ini kamar Presiden Habibie, ini pintu, ini ada meja, itu penuh dengan entah jenderal siapa, entah siapa, semua di situ. Dan ketika saya keluar digeret, diminta Sintong itu semua berdiri. Mbak, seperti itu. Di saat itu apakah Pak Habibie langsung menaikkan Kepres pembentukan TGPN? Iya,
Bukan TGPF, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan dulu. Kepres nomor 181. Bapak Lupi. Satu hari itu 4 juta orang. Bayangkan, kalau selama 5 tahun saya akan menyerang terus, apa yang terjadi? Nah, itu kesombongannya itu yang membuat saya oke. Nah, itu sempat saya terprovokasi juga, dan akhirnya kemarin dijelaskan oleh Bang Sylvester, ya, kondisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu benar-benar satu komando, teman-teman, satu komando. Jadi jangan terpengaruh oleh siapapun, apalagi mengaku-ngaku ring satu. Gitu. Jadi makanya saya buat Komal ya tetap Prabowo Gibran 2 periode gitu. Silakan Kak Mulahati dan Bang Pandu. Oke, aku dulu ya Bang Pandu, Abang Andri ya. Ini aku lebih ke tema aja ya, Queen. Surat pemanggilan Gibran. Ya, ke tema aja. Tak ingin gaduh, akhirnya DPR tidak mau membacakannya kan. Sebenarnya bukan tak ingin gaduh, tapi surat pemakzulan itu tidak memenuhi unsur, tidak memenuhi konstitusi, dan tidak memenuhi undang-undang. Jadi tak perlu dibacakan. Ngapain juga DPR mengambil waktu dan tempat untuk hal-hal yang memang tidak ada dan urgensinya. Seperti itu aja, karena DPR itu terlalu banyak masalah yang perlu mereka selesaikan. Jadi surat pemakzulan itu sama sekali tidak memenuhi unsur, tidak duduk. Jadi sama dengan laporan juga kepada polisi, penyidik. Kalau tidak memenuhi unsur itu tidak akan jalan. Sama juga dengan ini. Jadi DPR juga nggak mungkin buang-buang waktu hanya untuk itu. Jadi tolonglah untuk kita yang Cakra, izin Cakra di mute, tolong Cakra, mengganggu yang lain. Di mute tolong, izin Cakra. Makasih. Jadi harusnya kita yang udah paham politik lah ya, udah paham undang-undang dan konstitusional, harusnya nggak perlu lagi dibicarakan itu, karena buang-buang waktu aja, hanya ngasih panggung gitu loh. Karena emang nggak ada konstitusi yang dilanggar Gibran, nggak ada pelanggaran HAM, nggak ada kriminal, nggak ada perbuatan yang melanggar hukum. Jadi apa dasar memakzulkan kan? Itu aja sederhananya sih. Nggak usah anggota DPR, kita aja paham kali. Itu nggak masuk dalam wacana DPR. Jangankan untuk membacakan. Kurasa dibawa pun nggak itu ke sidang pertemuannya mereka kan gitu. Jadi untuk yang sakit hati ya silakan aja sakit hati. Itu haknya semua orang. Yang cinta silakan aja cinta. Tapi kita harus berbicara rasional dan berpikir rasional. Untuk segala sesuatunya itu tetap rasional. Mau kita pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung Banteng, tetap harus rasional lah. Enggak, segala sesuatunya itu kan ada dasar hukumnya gitu. Jadi kita berangkat dari dasar hukum tadi. Segala sesuatunya kita berangkat dari situ. Jadi kayak polemik yang terjadi sekarang. Saya mau kasih contoh polemik yang di Sumatera Utara. Kita harus bikin batas-batasnya. Kami selaku relawan Bobi, kami pure pada penghinaan gubernur kami. Kami melakukan DUMAS, aduan masyarakat terkait pelecehan, penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, kami pure di situ. Soal pulau itu ranah pemerintahan pusat yang memberikan mandat kepada Bobi, dan saat ini diambil alih oleh presiden dan kembali diserahkan ke Aceh. Nah, jadi kita harus pakai kotak-kotak nih. Nah, kotaknya kita di sini. Jadi nggak bias, nggak liar gitu. Jadi kita relawannya Bobi, kita pure melaporkan pelaku pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik Bobi, Kahiyang, dan Jokowi.
Udah pure di situ. Jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi kita tahu kapasitas kita di mana. Kalau kapasitas untuk mencampuri pulau itu nggak usah gitu. Itu ada ranahnya pemerintahan. Karena itu juga bukan Bobi yang merampas. Bobi yang diserahi mandat oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, bagaimana wacana, bagaimana sejarahnya itu dulu? Harusnya pemerintahan, DPR dan yang terkait, bidang-bidang terkait yang lebih tahu kan gitu. Jadi supaya nggak bias, sama dengan DJ dan Kumis Dimas juga hari ini. Kenapa sampai bersiteru kayak gitu? Turunkan ego masing-masing aja lah. Jangan si paling diehard, si paling A1-nya Prabowo, si paling tahu ini. Nggak perlulah yang sampai yang seperti itu. Gini loh, apa sih gunanya Bang Kumis menjatuhkan kita termul? Untuk apa? Nggak berpengaruh apa-apa. Kita termul ini hancur atau kita termul ini jatuh, nggak berpengaruh apa-apa loh. Karena kita bukan anggota dewan, bukan pejabat publik, bukan apa gitu. Kita hanya manusia biasa yang mungkin mau mengaspirasikan apa yang kita mau aspirasikan kepada pemerintah. Kenapa hari ini justru saling menjatuhkan gitu? Justru malah ngambil panggung lagi di setiap apapun itu. Mungkin ada oknum yang berbicara, nah semua jadi digeneralisasi. Ada oknum yang mengatakan seperti ini, semua jadi termul yang kena. Ada oknum dehatnya Prabowo, nah masuk ke istana. Jadi kadang-kadang apa ya? Tahu batas dan tahu diri itu jauh lebih penting sih menurut saya. Tahu batas dan tahu diri itu jauh lebih penting dari apapun. Jadi kita bermanfaat aja untuk orang di sekitar kita itu udah lebih dari cukup lah. Jangan perasaan shaming kemana-mana, bicara oknum tapi jatuhnya menjatuhkan siapa-siapa gitu. Sebut nama aja udah, jangan oknum termul. Sebut aja kalau Furel. Kayak DJ sebut Kumis gitu loh. Jadi nggak bias. Sama juga kayak kemarin. Gex, aku nasehatin kau. Kalau kau memang mau nyerang Dedi, kau serang Dedi. Kau buat Dedi di foto profilmu. Jangan kau bikin foto Jokowi yang sedang dengan pose seperti itu. Kau menyakiti hati aku selaku pendukung Jokowi. Kalau kau mau menyerang Dedi, kader PSI, kau serang Dedi. Jadi pecundang kalian semua, aku bilang. Pecundang, tahu, pengecut. Kalau memang kau berani, serang Dedi pribadi. Jangan kau bikin foto termul di situ, foto Jokowi di situ. Inilah Nabi yang kalian maksud. Aku hajar dia di situ. Wajar gek di situ. Kau ganti tuh, kalau enggak, aku blokir kau. Gitu kan aja. Gak punya kawan kayak kau, nggak apa-apa. Hilang kawan kayak kau, nggak apa-apa. Daripada harus jadi toksik, aku gituin. Jadi nggak usahlah kita merasa si paling paham politik, si paling tahu semuanya. Ada tahu diri dan tahu batasan. Itu jauh lebih penting. Terima kasih Queen, silakan yang lain. Oke Kak Melati, makasih. Ya gitulah, itu kan yang terjadi setiap hari ya, setiap malam. Bahkan saya malas sebenarnya bahas itu, sudahlah. Kita fokus ke Prabowo Gibran aja. Halo Bang Pandu, gimana pendapatnya? Assalamualaikum Bang Dwi Cahyo. Iya, Pandu dulu selamat siang. Ya, apa ya? Kalau saya sih, maaf saya punya ansor lagi ribut. Ya, jadi kalau saya sih melihat ya apa ya? Orang mengaku ring 1 militan Prabowo, ya kan? Pilih Prabowo. Kita lihat aja dia punya perilaku di komal-komal kan. Karena saya nggak percaya kalau memang benar-benar dia pendukung Prabowo Gibran, ya nggak mungkin dia bikin masalah gitu. Ingin menjatuhkan Prabowo atau ingin menjatuhkan Gibran, ya, atau ingin memisahkan
hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena pada dasarnya ya, yang benar-benar ya pendukung Prabowo itu tahu bahwa ini berpolitik loh. Ketika terjadi ya pencalonan presiden dan wakil presiden kemarin, itu pun ya Mahfud MD nggak pernah tahu bahwa yang akan maju jadi wapres itu adalah Gibran. Ya, makanya dia berani maju dan itu diakui loh di salah satu podcast. Tapi begitu Gibran maju, dia langsung ciut nyalinya juga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pendukung Gibran itu adalah pendukung Pak Jokowi. Itu nggak bisa kita lupakan itu. Karena apa? Gibran itu merupakan DNA dari Pak Jokowi. Jadi otomatis ya pendukung Pak Jokowi yang selama ini ya ingin diserahkan kepada Pak Ganjar, ya itu beralih ke Gibran. Otomatis itu ya. Ini kan dari awal semuanya kan sudah salah sebenarnya. Pak Jokowi dan Gibran itu nggak pernah berpikir untuk bahwa Gibran itu akan maju, nggak pernah berpikir ke situ. Dan itu sudah dinyatakan berkali-kali sebelum pencalonan. Pak Jokowi sudah mengatakan belum waktunya dia maju. Gibran mana saya pikirkan itu. Nggak pernah itu dia pikirkan, mereka itu dua orang itu. Tetapi karena kekuatan politik yang menginginkan itu, ya terjadi itu. Ya kalau kemarin sarannya Pak Jokowi menggandengkan Prabowo Ganjar jadi, itu juga pasti menang itu. Karena pendukung ya, pendukung Pak Jokowi saat itu sudah senang loh ketika Pak Jokowi membawa Pak Prabowo dan Ganjar sama-sama jalan di sawah ya. Itu kita sudah melihat loh. Saya juga sebagai salah satu pendukung itu sudah melihat, wah ini calonnya ini Ganjar rambut putih, dan itu sudah diucapkan loh oleh Pak Jokowi ya, dia sudah kasih kode berambut putih ya. Nah kita sebagai pendukung yang betul-betul suka dengan Pak Jokowi itu sudah bisa membaca itu, nggak perlu dikatakan lagi itu. Cuma masalahnya kan yang terjadi elit-elit politik menginginkan yang lain.